Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang, wah, luar biasa. Kita akan menelusuri silsilah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini bukan sekedar daftar nama ya. Ini adalah sebuah narasi, sebuah cerita tentang kehormatan, tentang tujuan, dan bahkan takdir. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita pikirkan sejenak. Apa sih yang bikin sebuah silsilah atau garis keturunan itu jadi legendaris? Ini kan bukan cuma soal silsilah keluarga biasa kan? Tapi ini tentang warisan, tentang kehormatan, tentang sebuah tujuan yang besar, dan gimana jejak masa lalu itu ternyata bisa membentuk takdir. Oke, yuk kita mulai dari akarnya, dari titik nolnya, yaitu lingkungan yang begitu terhormat, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan ini dia kuncinya. Sejak awal, beliau itu terlahir dari garis keturunan yang, wah, bukan main-main, sangat dihormati, sangat dimuliakan. Dan ini bukan kebetulan loh. Justru ini adalah bagian yang paling mendasar dari keseluruhan kisahnya. Nah, coba kita lihat lebih dekat ya. Di sini kita bisa lihat langsung lingkaran terdalam beliau. Ada ayahnya, Abdullah yang merupakan putra dari Abdul Muthalib, seorang pemimpin Quraisy yang disegani banget karena kebijaksanaannya. Terus ada ibunya, Aminah, yang juga berasal dari keluarga terpandang. Jadi kebayangkan, dari kedua sisi, dari ayah dan ibu, beliau ini mewarisi sebuah kemuliaan yang luar biasa. Terus mungkin ada yang bertanya, suku Quraisy itu siapa sih sebenarnya? Gampangnya begini, mereka itu adalah suku paling elit, paling terhormat, dan paling disegani di seluruh Jazirah Arab pada masa itu. Jadi sekedar menjadi anggota suku Quraisy aja, itu udah sebuah kehormatan besar. Nah, keluarga Nabi Muhammad, beliau itu ada di jantungnya, di puncak dari struktur sosial mereka. Oke, sekarang perjalanan kita berlanjut nih. Kita akan tarik garis silsilah ini lebih jauh lagi ke masa lalu, menuju sebuah bagian yang kebenarannya itu diakui oleh semua sejarawan. Dan ini poin yang penting banget. Rantai silsilah yang akan kita bahas ini bukan sekedar cerita atau dongeng ya, tapi punya landasan sejarah yang sangat kokoh. Para ulama dan sejarawan itu sepakat soal keakuratannya. Paling tidak, sampai ke satu nama kunci, Adnan. Jadi gimana sih rantai emas ini tersambung? Gini urutannya. Kita mulai dari Nabi Muhammad. Terus kita tarik mundur ke kakeknya, Abdul Muthalib. Dari situ, kita ketemu Hashim, cikal bakal klan Bani Hashim yang terkenal itu. Mundur lagi, kita ketemu Qusay, sosok yang menyatukan suku Quraisy. Lalu ada Fiqh, yang namanya jadi asal-usul sebutan Quraisy. Nah, ujung dari semuanya adalah Adnan. Inilah titik di mana para sejarawan bilang, oke sampai sini kita semua sepakat. Eits, tapi tunggu dulu, perjalanannya belum selesai loh. Dari Adnan, kita akan melompat jauh lebih ke belakang lagi untuk menghubungkan silsilah ini ke sebuah rantai yang bahkan lebih agung, rantai para nabi. Nah, oke, di sini perlu kita pahami sama-sama ya. Untuk bagian ini, yaitu dari Adnan ke belakang, memang ada beberapa perbedaan pendapat atau variasi catatan sejarah di kalangan ulama. Tapi, esensinya, intinya, itu tetap sama. Garis keturunan ini menyambungkan Nabi Muhammad langsung ke tokoh-tokoh pilar dalam tradisi kenabian. Dan di sini, kita bisa lihat visualnya yang keren banget. Adnan itu adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah. Rantainya terus ngambung ke belakang, melewati Nabi Nuh, bahkan Nabi Idris, yang katanya adalah Nabi pertama yang menulis dengan pena, sampai akhirnya bermuara pada manusia pertama, Nabi Adam. Wow, benar-benar sebuah rantai kenabian yang sempurna dan gak terputus. Oke, setelah kita melihat semua ini, mungkin muncul pertanyaan besar. Terus kenapa? Kenapa ini semua penting? Apa sih sebetulnya makna di balik silsilah yang begitu mulia ini? Jawabannya ada dalam satu ide yang sangat besar, yaitu Allah mempersiapkan utusannya. Beliau itu dipilih dari satu rantai kehormatan yang tunggal, yang bersih, dan tidak pernah putus. Ini bukan pilihan yang tiba-tiba, tapi sebuah persiapan ilahi yang sudah ditenun dari generasi ke generasi. Lalu, apa dampaknya di dunia nyata? Oh, besar sekali. Coba bayangkan, karena beliau lahir dari keluarga yang begitu terpandang, karakternya yang jujur, yang berintegritas, itu sudah jadi omongan di masyarakat. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Jadi reputasinya itu dibangun di atas fondasi yang super kokoh. Al-Quran sendiri pun menegaskan peran ini. Ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa pada diri Rasulullah itu ada uswah teladan yang sempurna untuk kita. Nah, garis keturunan yang mulia dan karakter yang luhur tadi, itulah yang menjadi landasan ideal bagi perannya yang begitu agung. Oke, jadi kalau kita simpulkan, kenapa sih silsilah ini penting banget? Ada 3 alasan utama. Pertama, ini adalah tanda pilihan ilahi dari garis keturunan yang paling suci dan terhormat.
Kedua, ini memberikan beliau kredibilitas dan rasa hormat yang luar biasa di tengah kaumnya. Dan yang ketiga, ini menjadi fondasi yang kokoh bagi perannya sebagai teladan terbaik bagi kita semua, seluruh umat manusia. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana sebuah masa lalu yang mulia bisa membentuk masa depan yang bersejarah? Kisah silsilah Nabi Muhammad ini seolah mengajarkan kita bahwa warisan sejati itu bukan cuma soal dari mana kita berasal, tapi tentang fondasi karakter dan tujuan apa yang kita siapkan untuk masa depan.